Bayangkan, malam yang sunyi, jalanan sepi, dan hanya lampu-lampu bank yang masih menyala. Di era modern, kita mengenal maling dengan topeng, hacker dengan laptop, dan perampok dengan pistol. Tapi di alam mistis Indonesia, ada pencuri yang jauh lebih misterius. Tuyul, si makhluk kecil pengutil uang, dan babi ngepet, jelmaan manusia serakah yang rela jadi hewan demi menghisap harta tetangganya. Namun, ada satu pertanyaan aneh. Kenapa tuyul dan babi ngepet tidak pernah mencuri di bank atau ATM? Malam ini, saya akan mengajak Anda menelusuri jawaban dari teka-teki itu. Jawaban yang bukan sekedar mistis, tapi juga menyentuh logika, budaya, bahkan kritik sosial yang sering kita abaikan. Selamat datang di Reflektor. Shh. Cerita ini bukan untuk penakut, jadi siapkan mentalmu. Tuyul digambarkan sebagai makhluk kerdil, botak, suka mainan, dan sangat tunduk pada majikan. Ia mengambil uang bukan dengan merampas, tapi dengan menghilangkan dari dompet atau lemari. Tuyul tidak pintar, tapi patuh. Ia hanya bisa mengambil uang tunai, biasanya receh atau lembaran kecil. Babi ngepet, manusia yang menggunakan ilmu hitam, menjelma babi besar dan gemuk. Tubuhnya kotor, berbau amis, tapi setiap kali berguling di tanah, emas dan uang bisa muncul di rumah sang pawang. Ritualnya butuh lilin, jimat, dan penjaga api agar tidak padam. Babi ngepet mencuri secara mistis, bukan lewat berangkas, melainkan menyedot energi harta orang sekitar. Jadi, dari awal saja kita sudah bisa menebak. Tuyul dan babi ngepet itu bukan pencuri high-tech. Mereka pencuri kampung. Pencuri yang mengandalkan ilmu gaib, bukan teknologi mesin ATM yang penuh sensor. Bank dan ATM penuh dengan mesin, sensor, CCTV, alarm, dan sistem digital. Tuyul hanya bisa mengambil uang fisik, dan itu pun uang yang dekat dengan energi pemiliknya. Artinya, tuyul butuh akses aura. Ia mencuri di ruang pribadi, bukan ruang publik. Bank, ATM, uang di dalamnya tidak terikat langsung dengan aura individu, melainkan dengan sistem digital dan institusi. Energi mistis tuyul tidak mengenali nomor rekening atau kode PIN. Makhluk halus bekerja dengan energi, bukan dengan angka. Jadi, kalau tuyul mendekati ATM, yang ia lihat hanyalah kotak besi dingin tanpa jiwa. Dengan kata lain, tuyul itu gaptek. Ia tidak tahu apa itu chip, apa itu PIN, apa itu algoritma enkripsi. Baginya, mesin ATM hanyalah benda mati tanpa pintu masuk bagi energi pencurian mistis. Coba bandingkan, tuyul mencuri receh di bawah bantal orang kampung. Tapi pejabat korup mencuri miliaran lewat tanda tangan di atas kertas. Babi ngepet harus jungkir balik jadi babi kotor untuk mendapat beberapa peti uang. Tapi manusia serakah bisa tinggal rapat di gedung, tanda tangan proyek fiktif, lalu miliaran cair ke rekeningnya. Artinya apa? Mungkin tuyul dan babi ngepet tidak pernah mencuri di bank atau ATM karena manusia sendiri yang sudah jauh lebih lihai melakukannya. Bank bukan tempat tuyul, karena bank adalah kandang bagi tuyul-tuyul modern, mafia perbankan, pencucian uang, dan manipulasi data. Ironis sekali, makhluk gaib kalah canggih dari manusia. Seakan-akan tuyul dan babi ngepet hanyalah dongeng untuk menutupi kenyataan bahwa pencuri paling besar justru duduk di kursi empuk berjas rapi. Dalam kepercayaan Jawa, harta punya penjaga gaib masing-masing. Uang di dompet kita dilindungi oleh energi pribadi, tapi bank punya penjaga berbeda. Banyak dukun percaya bahwa ATM, bank, dan uang elektronik sudah disterilkan secara spiritual. Mesin-mesin itu diciptakan dengan logam, listrik, dan kode yang membuat energi gaib sulit menembus. Ada kisah mistis, tuyul yang dipaksa masuk bank
langsung kebingungan. Ia hilang arah, linglung, seperti burung masuk ke dalam gedung kaca. Babi ngepet pun konon tidak bisa menyedot uang bank karena itu bukan energi individu, melainkan energi kolektif yang dijaga sistem besar. Jadi, mungkin saja tuyul dan babi ngepet bukan kalah, tapi memang diblokir oleh hukum alam gaib. Sama seperti manusia tidak bisa masuk dunia astral tanpa ritual, makhluk gaib pun tak bisa menembus dunia digital tanpa izin. Bayangkan kalau tuyul bisa mencuri di ATM. Orang antri, tiba-tiba uang di mesin keluar sendiri. ATM jadi kayak dispenser gratis. Atau babi ngepet masuk bank, berguling di lantai marmer, emas batangan berhamburan keluar. Kalau itu terjadi, ekonomi Indonesia mungkin sudah hancur sejak dulu. Bank bangkrut bukan karena korupsi, tapi karena tuyul antri tiap malam. Untung saja, tuyul tidak bisa membaca TIN. Untung saja babi ngepet tidak paham biometrik sidik jari. Kalau tidak, dunia perbankan modern tidak ada bedanya dengan kandang babi. Maka, jawabannya sederhana tapi dalam. Tuyul dan babi ngepet tidak mencuri di bank atau ATM karena mereka terbatas oleh hukum mistis, oleh energi, oleh keterikatan dengan manusia. Tapi di sisi lain, mungkin juga karena bank sudah menjadi wilayah kekuasaan pencuri manusia yang jauh lebih hebat daripada makhluk gaib. Jadi lain kali, ketika uangmu hilang, jangan buru-buru menyalahkan tuyul atau babi ngepet. Bisa jadi yang mencuri bukanlah makhluk gaib, melainkan manusia biasa yang menyamar lebih licik daripada hantu manapun. Karena di dunia ini, seringkali setan tidak lagi menyerupai tuyul atau babi, tapi menyerupai manusia.